Ya, selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Ya teman-teman, kita saat ini mau memulai ibadah kita. Marilah bersama kita menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segala nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segala nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, jadi pada hari Minggu ini kebaktian kita mengangkat satu tema, yaitu pertobatan dan pengampunan, bukan cuma wacana. Nah, di minggu-minggu Paskah ini, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus mewartakan pertobatan dan pengampunan bagi kita para umatnya. Nah, kalau gitu kita nih sebagai orang-orang yang telah menerima perwataan tersebut, tentu kita harus kembali mewartakan berita pertobatan ini kepada dunia. Nah, gimana caranya? Lebih lanjut akan dielaborasikan dalam khotbah nanti.
Ya teman-teman, selama seminggu ini dan selama hidup kita, tentu kita telah banyak melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan karena tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, saya mengundang teman-teman semua untuk merenung sejenak dan berdoa secara pribadi, mengakui dosa-dosa dan kesalahan teman-teman di hadapan Tuhan, dan akan saya tutup dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini, pada pagi ini, kami bersama datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang senantiasa bersedia mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kiranya juga dengan kasih-Mu Engkau memberikan kami semangat yang baru untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sesuai lagi dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya teman-teman, sekarang saya mengundang teman-teman semua untuk bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan.
Sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur hari ini Engkau memelihara kami dan kembali mempertemukan kami dalam kebaktian hari Minggu. Kami percaya Tuhan menghubungkan kami satu dengan yang lain sebagai persekutuan yang hidup melalui Roh Kudus. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu sanggup melakukan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pertobatan dan pengampunan, bukan cuman wacana. Rekan-rekan muda, ada seorang teolog bernama Zig Ziglar, dia pernah mengatakan, "Outstanding people have one thing in common, an absolute sense of missions." Atau sederhananya, untuk kita mudah pahami, orang-orang hebat selalu memiliki satu hal yang sama. Mereka memiliki sebuah kesamaan, yaitu kesadaran hakiki tentang betapa pentingnya sebuah misi dalam kehidupan mereka. Tentu rekan-rekan muda, misi di dalam kehidupan kita sangat penting. Kalau misalnya kita main game, anggaplah sekarang yang lagi populer apa sih? Genshin Impact misalnya, atau Mobile Legend misalnya, atau PUBG, masih main gak sih? Gitu ya. Setiap kita memainkan permainan-permainan itu selalu ada misi yang harus kita tuntaskan. Mobile Legend aja misalnya yang saya mainkan, yang saya mengerti ya. Pasti kita punya misi, dan misinya itu adalah meruntuhkan setiap turun milik lawan, sehingga kita bisa meruntuhkan tower utama di base lawan. Dan setelah kita meruntuhkan turun dan tower di base lawan itu, barulah kita bisa memenangkan pertandingan itu. Dalam keseharian juga kita mempunyai misi. Misalnya ya, kalau dulu sebelum pandemi kita bangun jam berapa sih? Jam 5. Nah, kita udah planning nih, malam-malam tidur bangunnya jam 5. Soalnya jam 6 mau berangkat ke sekolah. Nah, itu aja udah misi. Ya, itu aja udah sesuatu yang mau kita kerjakan. Nah, bukan hanya keseharian,
Kita sebagai anak-anak muda memiliki misi dalam keseharian kita ya. Sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus, kita juga punya misi, punya sesuatu yang mesti kita kerjakan. Dan sesuatu yang mesti kita kerjakan itu kita temukan di dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini. Khususnya di dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Di situ ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kalau kita lihat bacaan firman Tuhan pada hari ini, itulah misi Tuhan Yesus. Memberitakan pertobatan dan pengampunan yang dimulai dari Yerusalem melalui kematian dan kebangkitannya. Jikalau kita adalah orang Kristen yang berarti pengikut Tuhan Yesus, maka apa yang Tuhan Yesus lakukan itu mestilah kita lakukan juga. Jikalau Tuhan Yesus menjadi pemberita bagi pertobatan dan pengampunan, sudah semestinya juga itulah yang menjadi misi kita, memberitakan pertobatan dan pengampunan. Jadi inilah dua misi kita anak-anak muda. Misi yang pertama adalah kita terpanggil dan dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan pertobatan, di mana warta ini sudah dimulai oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa maksudnya mewartakan pertobatan itu, Kak Nathan? Nah, pertobatan dalam teks ini itu diterjemahkan dari kata Yunani metanoia, yang berarti berbalik. Jadi kalau dalam tradisi Yunani, dalam istilah ketentaraan, itu ada yang namanya baris berbaris ke depan. Nah, ketika sang pemimpin barisan itu mengatakan metanoia, dia harus berbalik dari arah yang sekarang dia sedang tuju ke belakang. Berbalik 180 derajat. Nah, inilah yang disebut dengan metanoia atau berbalik. Dan term ini dipakai oleh para pengikut Tuhan Yesus untuk mengatakan, sekarang kalau hidup kita ini sedang tersesat, maka kita mesti berbalik dari kesesatan itu menuju jalan yang benar. Jadi inilah panggilan kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk berbalik dari kesesatan kita kepada dirinya yang adalah kebenaran. Jadi kita terpanggil untuk mewartakan juga kepada sesama kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang terdekat kita untuk bertobat. Tapi bertobat di sini bukan berarti kita memaksakan mereka supaya mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Karena kita tidak bisa memaksakan keputusan iman seseorang. Tetapi kalau memperkenalkan Kristus, tidak apa-apa. Siapakah dia, apa yang menjadi keyakinan iman kita, sehingga orang lain menjadi tahu dan mungkin tergerak dalam hatinya untuk mengikuti Kristus, itu tidak apa-apa. Tetapi bukan hanya itu yang dimaksud dengan pertobatan. Memperkenalkan Tuhan Yesus supaya orang lain mengetahui bagaimana Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita dan kita mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan berarti juga menolong sesama kita kalau hidup mereka ternyata tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita tahu nih teman kita di media sosial suka bully-bully. Nah, ini kita tahu bahwa pembulian itu adalah tindakan yang tidak benar. Karena semua orang diciptakan berharga dan mulia di mata Allah. Siapapun yang merendahkan martabat seseorang atau orang lain, kita harus berdiri di situ lalu menyuarakan, "Hei, tobat. Hei, berubahlah. Jangan melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan." Nah, seringkali kita merasa bahwa itu bukan urusan saya. Saya tidak mau mengambil tanggung jawab ini. Nah, kalau misalnya kita berpikir seperti itu, artinya kita sudah gagal menjalankan misi yang pertama. Kita tahu apa yang tidak benar, tetapi kita diam saja. Maka kita tidak menjadi bagian dari perwujudan misi yang Tuhan Yesus sudah mulai dari dahulu kala. Oleh karena itu ketika kita melihat ketidakbenaran, maka kita harus tampil untuk meluruskan apa yang kita tahu. Nah, kalau kita tahu ya, teman-teman kita melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan, jangan ragu untuk mengingatkan mereka. Memang kita juga adalah manusia yang bisa salah. Tetapi mau tunggu benar dulu, gak akan muncul dan gak akan tiba waktunya. Sekaranglah waktunya, kalau kita tahu itu salah, ingatkan. Ada caranya di dalam Alkitab. Alkitab kan mengatakan, kalau misalnya kamu tahu ada orang yang berbuat salah, tegurlah dia di bawah 4 mata. Matius 18 ayat 15 tertulis begini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Kenapa harus ditegur 4 mata? Supaya tidak mempermalukan dia, supaya tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia. Coba deh kalau misalnya kita ditegur di depan umum. Gengsi. Mungkin kita akan patah semangat, mungkin kita akan mengatakan, wah ini orang yang menegur kita ini tidak
tidak berusaha menjaga nama baik kita, kan kita jadi tercoreng, kita dipermalukan, gitu ya. Nah, Tuhan mengatakan, tegurlah dulu, empat mata, ingatkan untuk menjaga kehormatannya. Kenapa sih penting kita menjaga kehormatan? Teman-teman mungkin tahu, ada seorang psikolog dari Amerika bernama Abraham Maslow, di mana dia memperkenalkan piramida kebutuhan manusia. Yang paling bawah adalah kebutuhan fisik, naik kebutuhan akan rasa aman, naik lagi kebutuhan akan rasa cinta, naik lagi kebutuhan akan penghargaan. Nah, di sini ya. Jadi kalau penghargaan itu tidak kita berikan kepada orang lain, boro-boro nanti dia akan masuk ke tingkat atau ke level yang lebih tinggi, yaitu aktualisasi diri. Jadi istilahnya kalau kita pelayanan nih ya, kita pelayanan, lalu kita kritik habis-habisan orang itu dalam pelayanannya. Ah, lu nggak bener lu, megang kameranya amatir misalnya gitu ya. Wah, editnya kok kayak gini, nggak menarik videonya gitu. Mungkin bisa jadi di minggu-minggu yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang dia tidak mau pelayanan lagi. Kenapa? Karena kita sudah tidak menghargai pelayanannya atau tidak memberikan hormat untuk apa yang telah dia kerjakan. Jadi dia tidak mau lagi mengaktualisasikan diri. Nah, jadi penting sekali menghormati, ya. Oleh karena itu, inilah yang menjadi hal yang mesti kita perhatikan. Ketika orang lain kita temukan ada kesalahan-kesalahan yang mesti kita luruskan, kita memberanikan diri sebagai suara Tuhan. Ya, suara Tuhan itu berbicara kepada kita, kayaknya ini salah nih, ini kayaknya menyimpang nih. Saya harus mengingatkan dia, tapi saya harus mengingatkan dengan cara yang benar. Dengan mengatakan, saya ini anak muda yang masih belajar, saya tidak lebih baik dari kamu. Saya juga masih banyak salahnya, saya tidak sempurna. Tetapi saya tahu apa yang benar dari firman Tuhan. Jadi saya mengingatkan kamu supaya kamu mengikuti firman Tuhan ini. Mungkin agak canggung dan juga mungkin pada akhirnya akan membuat jarak di antara pertemanan kita. Tapi itu adalah proses yang mesti berani kita tempuh. Daripada kita membiarkan dia tersesat begitu jauh, lebih baik kita berani mempertaruhkan. Dia mungkin akan marah sama kita. Nah, itu adalah harga yang mesti dibayar. Tetapi untuk sebuah kebenaran dan kebaikan, pasti ada selalu harga yang besar yang mesti dibayarkan. Tapi inilah yang merupakan panggilan Tuhan, di mana kita mesti siap untuk berhadapan dengan situasi ini, memberitakan pertobatan. Nanti kalau misalnya ada orang lain ya, mengingatkan kita pun juga sama. Kita tahu ya bahwa kita dipanggil untuk memberitakan pertobatan, mewartakan pertobatan. Kalau orang lain mewartakan pertobatan kepada kita, hei kamu salah, kamu tersesat. Kita pun juga harus mendengarkannya. Ya, lalu kita mengkoreksi diri kita. Jadi kita saling mengkoreksi, saling membantu, saling menopang. Firman Tuhan juga mengatakan, biarlah engkau saling membantu, saling mendukung dalam pekerjaan baik. Misi yang kedua, yang juga telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita terlebih dahulu, untuk kita lakukan juga, misi yang kedua adalah kita dipanggil untuk mewartakan pengampunan. Jadi bukan hanya pembebasan, bukan hanya pertobatan, tapi juga pengampunan. Kata pengampunan sendiri itu diterjemahkan dari kata Yunani aphesis yang berarti pembebasan. Jadi kata pertobatan ini sebetulnya ada terjemahan lainnya yaitu pembebasan. Nah, pembebasan di sini berarti kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus itu telah membebaskan kita dari hukuman dosa. Upah dosa ialah maut. Nah, itu hukuman. Harusnya kita menanggung segala perbuatan dosa kita. Tetapi kemudian hukuman itu dibebaskan oleh Tuhan. Kamu gak jadi aku hukum, kamu hidup selamat sekarang. Nah, itulah yang disebut dengan pembebasan. Membuat seseorang itu terbebas dari sesuatu yang membelenggunya, yang membuat dia tidak nyaman, yang membuat dia tidak merdeka. Masih ingat kisah Tuhan Yesus yang mengatakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kenapa masyarakat Yahudi pada saat itu mengalami letih lesu? Ya karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu nggak gampang. Turunan-turunan dari hukum Taurat itu berlapis-lapis dan banyak sekali. Mustahil seseorang Yahudi yang disiplin spiritualnya tidak sama dengan ahli-ahli agama pada saat itu, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bisa menerapkan hukum Taurat 100% tepat. Sulit, bahkan mustahil. Oleh karena itu mereka merasakan keletihan, ya, merasa seperti di penjara. Aduh, ini ada hukum-hukum yang mesti aku ikuti dan sulit sekali untuk menerapkannya. Oleh karena itu Tuhan Yesus menawarkan, ayo ikut aku, kuk yang ada padaku ringan dan bebanku pun juga ringan. Apa yang Yesus
tawarkan, yang Tuhan Yesus tawarkan adalah hukum kasih. Prinsip utamanya saja. Nih, prinsip utamanya adalah kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Selanjutnya, Roh Kudus yang akan membimbing kamu untuk menemukan bagaimana menerapkan hukum sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dari yang detail, Tuhan Yesus tarik ke arah yang lebih prinsipil, yang lebih utama. Sehingga kita bisa merasakan kebebasan, merasakan kelegaan. Kenapa? Karena kita sudah memegang prinsipnya saja. Ya, daripada detail-detail itu. Karena detail-detail biasanya membelenggu kita tanpa kita sadari. Tetapi prinsip itu masih membuka ruang bagi kita untuk bisa berekspresi, membuka ruang bagi kita untuk melakukan segala sesuatu. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan juga sebenarnya, membebaskan kita dari belenggu-belenggu. Kalau Tuhan Yesus memperjuangkan pembebasan bagi kita yang harusnya dihukum, maka kita pun juga harus memperjuangkan kebebasan bagi sesama kita. Kita lihat bagaimana kehidupan anak-anak muda belakangan ini. Apakah mereka hidup terbelenggu atau mereka hidup bebas merdeka dengan kehidupan mereka sekarang ini? Beberapa anak muda ada yang pernah bercerita kepada saya bahwa hidupnya terbelenggu. Kenapa? Karena mereka harus terus-terusan mengikuti apa mau temannya atau apa mau orang tuanya tanpa dia memiliki kesempatan untuk mengungkapkan apa isi hatinya, apa yang dia mau. Nah, di sini kita perlu memberanikan diri kita, ya, kita belajar untuk menjadi diri sendiri, lalu mengungkapkan apa yang sebetulnya kita mau, apa yang kita inginkan, ya, supaya kita tidak hanya menjadi wayang yang dikendalikan oleh orang lain. Tentu tidak menyenangkan hidup dikendalikan oleh orang lain, dan itu adalah belenggu. Oleh karena itu kita ingatkan mereka, ayo bicaralah sebagai dalam tanda kutip orang yang dewasa, gitu ya. Dengan orang tuamu, apa yang menjadi pertimbanganmu? Ya, berikan pengertian kepada mereka dan berdoalah supaya orang tuamu juga mau mendengarkanmu dan mau menerima apa yang menjadi pertimbanganmu. Ya. Nah, disinilah yang disebut dengan kita menjadi pendamping bagi orang-orang yang terbelenggu hidupnya. Ada juga orang yang terbelenggu karena luka masa lalu yang belum selesai. Kita tahu nih, wah relasi dia sama dia ini nggak baik nih. Ya, kalau ketemu canggung misalnya. Kita tanya aja, lu gimana sama dia, masih konflik nggak? Gue nggak nyaman aja gaul sama dia. Gitu. Nah, mungkin dia terbelenggu. Dan kalau luka masa lalu ini tidak pulih, nanti dia akan merembet ke masa yang akan datang dan akan mempengaruhi kerja dan pelayanannya. Gitu. Oleh karena itu, kalau kita tahu nih ada sesuatu yang membelenggunya, apalagi luka masa lalu yang belum selesai, mari kita bersama-sama ya sebagai anak-anak muda menolongnya. Ya, kalau misalnya kita nggak bisa menolong sebagai rekan sesamanya, ya minta tolong kakak pendamping, minta tolong pendeta misalnya. Oh, kayaknya dia perlu pengembalaan secara istimewa nih kak, gitu ya. Tolong dampingi, ya, tolong bimbing, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang mesti kita lakukan, mengupayakan pembebasan bagi mereka yang terjerat. Rekan-rekan muda, inilah dua pesan firman Tuhan yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Dua misi utama, yaitu pertobatan dan pembebasan. Kita dipanggil untuk menjalankan misi Allah ini. Marilah kita menjadi pewarta pertobatan dengan berani mengingatkan sesama kita yang jalannya tersesat. Marilah kita bersedia mengupayakan pembebasan bagi sesama kita yang hidupnya terkekang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudari, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkau mengingatkan kami sekali lagi pada hari ini, agar kami menjadi pengikut Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, yang menjalankan misi Allah, yaitu memberitakan atau mewartakan pengampunan. Mengingatkan mereka yang jalannya tersesat, agar kembali ke jalan yang benar. Engkau juga mengingatkan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, yang senantiasa memberitakan pengampunan dalam pengertian memperjuangkan pembebasan dari sesama kami yang hidupnya terbelenggu. Tuhan, kami percaya di dalam Roh Kudus Engkau akan memimpin dan menyertai kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan misi Allah itu. Tuhan Yesus Kristus, di dalam syafaat ini kami berdoa untuk kehidupan gereja kami, GKI Taman Cibunut Bandung, terkhusus bagi Komisi Remaja dan Pemuda. Terima kasih untuk para pelayan yang bersedia melayani di komisi ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar mereka bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi anak-anak muda di sini melalui program kerja. Biarlah Tuhan juga mempererat relasi kami sebagai anak-anak muda, agar kami saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan, saling mensupport dalam keadaan suka maupun duka. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dengan setiap pelayanan yang kami kerjakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan kami sehari-hari sebagai pelajar, di mana kami menempuh pendidikan lewat media online. Berikanlah kesabaran kepada kami, kebijaksanaan, agar kami tetap dapat memperoleh pengetahuan yang baik dalam setiap pendidikan online yang kami tempuh. Kami percaya Tuhan bahwa situasi ini akan berakhir dan kami akan kembali ke tempat di mana kami akan dididik dan berjumpa dengan kawan-kawan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak mudamu yang sudah mulai bekerja. Kami percaya Tuhan juga akan membimbing mereka supaya mereka bisa menjadi berkat di tempat pekerjaan mereka, sehingga semua orang yang bekerja bersamanya dapat turut merasakan kebaikan Tuhan dan memuliakan Tuhan pada akhirnya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai hari ini kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Berkatilah tenaga medis, tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan juga kami, supaya kami tetap taat pada protokol kesehatan yang berlaku. Sehingga kami bukan hanya melindungi diri kami sendiri, tetapi juga melindungi kesehatan orang lain. Tuhan, kami percaya bangsa ini akan Tuhan pelihara, supaya menjadi bangsa yang rukun, yang damai, hidup saling menghormati dalam berbagai perbedaan, hidup dalam kesejahteraan dan keadilan. Berkatilah pemimpin kami, agar mereka dapat mengambil kebijakan yang baik bagi masa depan bangsa ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk peribadahan yang boleh berlangsung pada hari ini. Tuhanlah yang berkehendak. Kami percaya bahwa peribadahan ini dapat kami ikuti lagi di minggu-minggu yang akan datang. Kami bersekutu bersama dengan Tuhan dan bersama teman-teman kami, sekalipun kami melakukannya secara online. Inilah doa yang kami panjatkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya teman-teman, sekarang kita akan bersama mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Nats persembahan pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Teman-teman dipersilahkan untuk membawa ungkapan syukur teman-teman semua melalui persembahan dengan transfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ditampilkan di layar saat ini. Ya teman-teman, mari sekarang kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu melimpah dan tiada hentinya Kau berikan pada kami dan keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan sedikit dari apa yang telah kami terima selama ini. Mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi kami harap dengan segala kerendahan hati, persembahan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi jemaat-Mu dan bagi gereja ini juga orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman semua, jadi dari kebaktian hari ini kita belajar bahwa misi kita sebagai murid-murid Kristus yang pertama itu tentu untuk mewartakan pertobatan. Nah, apa sih pertobatan itu? Di mana kita adalah berbalik dari kesesatan kepada Tuhan yang adalah kebenaran. Nah, hal ini tentu harus kita sampaikan ya teman-teman ke orang-orang di sekitar kita dengan memperkenalkan Kristus. Nah, hal ini tuh bisa kita lakukan dengan menolong sesama kita melalui menyuarakan kebenaran firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Selain itu, misi kedua kita yaitu kita dipanggil untuk mewartakan pengampunan atau pembebasan dengan menyediakan diri kita untuk peduli dan mendampingi orang-orang yang terbelenggu, baik karena luka masa lalu maupun karena permasalahan lainnya. Semoga dengan khotbah hari ini, teman-teman dapat menjadi murid Kristus yang lebih berkenan di hadapannya. Sekarang marilah kita bersama tutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu Sekarang Waktunya. Kita diutus
bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Rekan-rekan muda, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ya teman-teman, ibadah telah selesai, saat teduh bagi kita semua. Ya, selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.